Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ismah, pada kesempatan pagi ini kita akan membahas sedikit tentang mengelola emosi pada bulan Ramadan. Salah satu bentuk dari kegiatan mengelola emosi itu adalah dengan menunjukkan perilaku sabar, di mana sesuai dengan anjuran dari dalam Islam bahwa memang sabar ini suatu perintah yang memang harus dilakukan oleh setiap individu. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 200 yang menjelaskan bahwa hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu untuk berusaha, bersabar dan terus bersabar. Artinya di sini memang kita sebagai umat Islam ini dituntut untuk selalu bersikap sabar. Bagaimana bentuk dari perilaku bersikap sabar ini? Maka kita harus tenang menghadapi cobaan hidup. Karena apa? Cobaan hidup ini kita tidak bisa memilah mana yang harus kita terima, mana yang tidak harus kita terima. Mana yang menyenangkan, mana yang tidak menyenangkan. Semuanya menghampiri proses di kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu dengan kita coba bersikap sabar, bersikap tenang, berpikir positif, insya Allah semuanya proses kehidupan yang kita alami, ujian, cobaan, yang tentunya datang silih berganti selama proses kehidupan masih terus berjalan. Dan ketika ada pertanyaan, apakah sabar ini ada batasnya? Tentunya tidak. Kita mengingat kembali seperti firman Allah yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa memang kita akan terus berusaha, bersabar dan bersabar, sampai proses kehidupan kita selesai. Sahabat Ismah, perlu kita ketahui bahwa sabar itu tidak ada batasnya. Sampai berakhirnya proses kehidupan, kita harus tetap bersabar. Nah, karena tentunya cobaan hidup itu juga akan terus silih berganti dengan yang buruk, yang positif, yang baik, dan yang negatif, dan yang sebagainya. Karena itu bagaimana cara kita menyikapi sehingga cobaan hidup ini dapat kita jalankan. Sehingga setelah kita melalui ternyata kita mampu. Dan pada saat diberikan cobaan, kita menganggap, ya Allah, apakah cobaan itu diberikan kepada saya mampu. Karena pada dasarnya Allah memberikan cobaan hidup kepada kita pada saat ini sesuai dengan kadarnya kita, sesuai dengan kemampuannya kita. Sehingga diminta bagaimana cara kita bersikap ketika kita diberikan cobaan, baik itu positif maupun negatif. Sahabat Isma, yang perlu kita ketahui saat ini bahwa ketika kita mendapatkan cobaan dan tantangan hidup, bagaimana kita bisa berpikir bahwa cobaan ini bisa kita lalui. Caranya dengan bagaimana? Dengan bersikap tenang, berpikir positif. Insya Allah ada solusinya. Nah, kalau kita kaji lagi dari sudut pandang psikologi, bagaimana caranya untuk bisa bersikap sabar, bersikap tenang, mencoba supaya apa? Dengan adanya sikap sabar, kita mampu mencari solusi-solusi yang terbaik pada cobaan hidup yang kita alami saat ini. Jadi ketika ada individu yang mengatakan bahwa kesabaran saya sudah habis, batas kesabaran saya sudah tidak ada lagi, maka itu akan menjadi kalimat yang aneh. Kenapa dikatakan aneh? Bahwasanya memang individu tersebut sedang berada dalam kondisi tidak sabar. Ketika dia sabar, dia tidak akan pernah mengeluarkan kalimat tersebut, tapi berusaha untuk menjalankan melalui semua cobaan hidup tersebut. Mari kita coba untuk lebih sabar dalam menghadapi ujian-ujian. Kemudian ingat bahwa setiap cobaan ini juga menjadi ladang pahala sebenarnya untuk kita bisa menghapus dosa-dosa kita. Tentunya dengan kita bisa bersikap sabar. Salah satu contohnya ketika kita bisa bersabar, tentunya pada saat kita menghadapi orang yang emosinya sedang labil. Dia menunjukkan perilaku yang tidak baik, menunjukkan sikap marah kepada kita, apa yang akan kita lakukan? Nah, pada saat itu yang akan kita lakukan, kita berusaha mencoba bahwa itu adalah sebuah kritikan yang masuk ke dalam diri kita. Dengan cara apa? Dengan cara bersikap tenang. Kalau kita bersikap tenang, insya Allah yang masuk, respon-respon negatif yang masuk itu berusaha menstabilkan di dalam tubuh kita.
Nah, sehingga begitu kita ketemu dengan individu yang memang bersikap seperti itu, maka jalan satu-satunya adalah cukup dengan mendengarkan. Nah, artinya penyampaian yang disampaikan itu tentunya akan bersifat negatif, tapi tergantung kepada kita bagaimana cara kita meresponnya. Sehingga kalau kita merespon dengan negatif pula, maka perselisihan akan terjadi, pertengkaran akan terjadi, dan kita tidak bisa bersikap tenang. Karena apa? Kita tidak mampu berpikir dengan positif. Closing statement dari saya bahwasanya semoga kita semua diberikan kesehatan, keberkahan, kesabaran, ketaatan untuk bisa menjalani ujian hidup. Terlebih lagi ujian hidup ini kita jalankan, kita terima dalam keadaan sedang menjalankan ibadah puasa, di mana kita ketahui pada bulan Ramadan ini bulan yang penuh berkah, penuh ampunan. Sehingga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.